Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum algoritma dan struktur data mengenai tree. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Husnul Khotimah dengan NIM F1D019032, kelas B Prodi Teknik Informatika Universitas Mataram. Jadi program yang saya buat di sini adalah implementasi tree pada silsilah keluarga. Nantinya silsilah keluarga ini akan diimplementasikan di dalam program tree yang telah dibuat. Jadi pada program silsilah keluarga ini terdapat class node, di mana class node ini nantinya akan menyimpan data-data setiap anggota keluarga yang dimasukkan. Di sini terdapat deklarasi variabel nama, gender, ortu dengan tipe data string, kemudian variabel level dengan tipe data integer, dan di sini juga terdapat node left right, ini yang digunakan sebagai pointer yang menghubungkan setiap anggota keluarga. Kemudian di sini terdapat konstruktor string dengan parameter string nama dan string gender. Di dalam konstruktor ini terdapat inisialisasi level sama dengan 0, dis.nama sama dengan nama, ortu sama dengan 0, dis.gender sama dengan gender. Selanjutnya di sini juga terdapat kelas tree, di mana kelas tree ini nantinya terdapat beberapa metode implementasi tree di dalam program silsilah keluarga ini. Lalu di sini terdapat pembuatan variabel root dengan tipe data node, kemudian ini ada inisialisasi variabel size sama dengan 0, n sama dengan 0 dengan tipe data integer. Kemudian di sini terdapat metode addFarm. Metode addFarm ini adalah metode yang digunakan untuk menambahkan anggota keluarga ke dalam silsilah keluarga itu sendiri. Di sini parameternya adalah not parent, not child. Kemudian di dalam metode ini terdapat statement if jika nama ini child.nama ini lebih kecil daripada parent.nama, maka akan lanjut ke statement if selanjutnya, yaitu jika parent.left sama dengan 0, maka nilai parent.nama ini akan disimpan pada child.orto dan nilai child akan disimpan pada parent.left. Kemudian jika kondisi sebelumnya ini tidak terpenuhi, maka akan masuk ke addFarm, kondisi else, di mana kondisi else ini akan memanggil metode addFarm sendiri dengan parameternya nanti akan bernilai parent.left dan child. Selanjutnya jika kondisi sebelumnya lagi tidak terpenuhi, maka akan masuk ke statement else ini, di mana statement else ini nantinya terdapat juga statement if dengan kondisi parent.right sama dengan 0. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka parent.nama ini akan disimpan pada child.orto, kemudian nilai child ini akan disimpan pada parent.right. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan masuk ke statement else, di mana di sini terdapat pemanggilan metode addFarm lagi dengan parameternya nanti bernilai parent.right dan child. Selain metode addFarm, di sini juga terdapat metode addNode. Metode ini digunakan untuk menambahkan node ke dalam tree atau menambahkan anggota keluarga sebelumnya tersebut ke dalam tree silsilah keluarga. Jadi di dalam metode ini juga terdapat statement if, di mana jika kondisi root sama dengan 0, maka nilai node ini yang dimasukkan akan disimpan pada root. Sedangkan jika kondisi root sama dengan 0 tidak terpenuhi, maka akan masuk ke statement else, di mana di sini terdapat pemanggilan metode addFarm dengan parameternya nanti bernilai root dan node yang akan dimasukkan. Selanjutnya di sini terdapat increment size, nilai variabel size. Selanjutnya di sini juga terdapat metode cari. Metode ini digunakan untuk mencari anggota keluarga yang dimaksud.
Di sini parameternya terdapat node root, string nama, dan in level. Di dalam metode ini terdapat statement if. Jika root sama dengan 0, maka program akan mengembalikan nilai 0. Sedangkan jika root tidak sama dengan 0 atau kondisi root sama dengan 0 tidak terpenuhi, maka akan masuk ke statement else, di mana statement else ini juga terdapat statement if. Jika nama ini root.nama sama dengan nama yang dimasukkan, maka root.level akan menyimpan nilai level. Dan di sini program akan mengembalikan nilai root. Sedangkan jika kondisi root.nama itu lebih besar daripada nama, maka akan masuk ke statement else if, di mana di statement ini terdapat statement increment dari nilai level, kemudian terdapat pengembalian nilai dari pemanggilan metode cari dengan parameternya nanti bernilai root.left, nama, dan level. Selanjutnya, jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka akan masuk ke statement else, di mana statement else ini nantinya terdapat increment dari nilai level dan pengembalian dari nilai pemanggilan nilai cari, di mana parameternya nanti bernilai root.write, nama, dan level. Selain itu, terdapat metode anak. Metode ini digunakan untuk menampilkan anak-anak dari setiap anggota keluarga yang ada. Di sini terdapat statement if. Jika root tidak sama dengan 0, maka n-nya ini akan bertambah atau increment. Lalu selanjutnya terdapat statement if lagi. Jika root.left sama dengan 0 dan root.right sama dengan 0, maka di sini program akan menampilkan root.nama dan root.gendernya tidak memiliki anak. Selanjutnya di sini juga terdapat statement if lagi, di mana jika root.left tidak sama dengan 0 atau root.right tidak sama dengan 0, maka program akan menampilkan root.nama dan root.gendernya. Selanjutnya di sini terdapat statement if lagi, jika root.left tidak sama dengan 0, maka program akan menampilkan kembali root.left.nama dan root.left.gender. Selanjutnya di sini terdapat statement f lagi, di mana jika root.right tidak sama dengan 0, maka program akan menampilkan nilai dari root.right.nama dan root.right.gender. Di sini juga terdapat rekursif dari metode anak sendiri, yaitu dengan parameternya nanti bernilai root.left dan root.right. Selain itu juga terdapat metode relasi, di mana metode ini nantinya digunakan untuk mencari tahu relasi antar anggota keluarga. Sini parameternya itu string nama 1 dan string nama 2. Di sini juga terdapat pembuatan variabel level, inisialisasi nilai level sama dengan 0, kemudian di sini deklarasi variabel jarak, kemudian di sini terdapat juga pembuatan hubungan keluarga sama dengan 0. Kemudian di sini terdapat variabel bantu dengan tipe data node yang akan menyimpan nilai root. Kemudian di sini terdapat pemanggilan metode cari berdasarkan inputan sebelumnya, yaitu nama 1 dan nama 2, yang nantinya nilainya tersebut akan disimpan pada variabel keluarga 1 dan keluarga 2. Selanjutnya di sini juga terdapat jarak. Variabel jarak ini nanti digunakan untuk mengetahui seberapa jarak level dari nama yang sebelumnya dicari. Di sini terdapat switch case, di mana kondisinya sama dengan jarak yang telah dihitung sebelumnya. Jika jaraknya sama dengan 0 akan masuk ke case 0, dan
di sini terdapat statement if jika keluarga.orto ini equals ignore case keluarga2.orto, maka dia akan masuk kembali ke statement if selanjutnya, yaitu keluarga.gender equals ignore case else. Jika keluarga1.gendernya ini else, maka hubungan keluarga ini akan menyimpan nilai saudara. Sedangkan jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka hubungan keluarga ini akan menyimpan nilai saudari. Selanjutnya di sini jika kondisi sebelumnya lagi tidak terpenuhi, maka akan masuk ke statement else, di mana di sini terdapat pembuatan kembali variabel bantu yaitu orto2 dan orto1 yang akan menyimpan nilai dari pemanggilan metode cari ini dengan root parameternya nanti bernilai root keluarga2 orto dan level, dan not orto1 ini akan menyimpan nilai dari pengembalian dari nilai metode cari dengan parameter bernilai root keluarga1.orto dan level. Setelah itu juga terdapat kembali lagi statement if, di mana jika orto2.orto itu equals ignore case orto1.orto, maka hubungan keluarga akan menyimpan nilai sepupu 1. Selain kondisi tersebut, maka hubungan keluarga akan menyimpan nilai sepupu 2. Selanjutnya, jika jaraknya -1, maka akan masuk ke case -1, yaitu di sini juga terdapat statement if, di mana jika keluarga2.orto equals keluarga1.nama, maka akan kembali lagi masuk ke statement if, di mana jika keluarga1.gender equals ignore case L, maka hubungan keluarga akan menyimpan nilai ayah. Jika tidak, maka hubungan keluarga akan menyimpan nilai ibu. Kemudian jika kondisi yang sebelumnya lagi tidak terpenuhi, maka akan masuk ke statement else yang ini. Dan di dalam statement else ini juga terdapat statement if, di mana jika keluarga1.gender equals ignore case L, maka hubungan keluarga akan menyimpan paman. Dan jika tidak, maka hubungan keluarga akan menyimpan nilai bibi. Selanjutnya, jika jaraknya sama dengan 1, maka akan masuk ke case 1, di mana di sini juga terdapat statement if dengan kondisi jika keluarga2.left tidak sama dengan 0 dan keluarga2.left.nama equals ignore case keluarga1.nama, atau keluarga2.right tidak sama dengan 0 dan keluarga2.right.nama equals ignore case keluarga1.nama, maka hubungan keluarga akan menyimpan nilai anak. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan masuk ke statement else, di mana di sini terdapat pembuatan variabel baru lagi yang akan menyimpan nilai cari, nilai dari pemanggilan metode cari yang dengan parameter root keluarga1.orto dan level. Setelah itu di sini juga akan terdapat statement if lagi, di mana jika kondisi orto1.orto equals ignore case keluarga2.orto, maka hubungan keluarga akan menyimpan keponakan 1. Selain itu, hubungan keluarga akan menyimpan keponakan 2. Selanjutnya, jika jaraknya sama dengan -2, maka akan terdapat kembali lagi masuk ke statement if jika keluarga1.orto tidak sama dengan 0, maka di sini juga terdapat pembuatan variabel baru bernama orto1 yang akan menyimpan nilai dari pengembalian dari metode cari dengan parameternya bernilai root keluarga1.orto level, kemudian di sini variabel orto2 akan menyimpan nilai dari pengembalian nilai metode cari root keluarga2.orto level, kemudian di sini terdapat connect yang akan menyimpan dari pengembalian nilai dari metode cari
dengan parameternya nanti bernilai root, orto2.orto, dan level. Selanjutnya di sini juga terdapat statement if dengan kondisi apabila orto1.nama equals ignore case connect.orto terpenuhi, maka akan lanjut ke statement if selanjutnya, di mana jika keluarga1.gender equals ignore case L, maka hubungan keluarga akan menyimpan nilai kakek. Sedangkan jika tidak, maka hubungan keluarga akan menyimpan nilai nenek. Selanjutnya, jika kondisi orto1.nama equals null case connect orto tidak terpenuhi, maka akan masuk ke statement else yang ini, di mana di dalam statement else ini juga terdapat statement if lagi, di mana jika keluarga1.gender equals ignore case L, maka hubungan keluarga akan menyimpan nilai kakek. Selain itu, hubungan keluarga akan menyimpan nilai nenek. Selanjutnya, gimana jika kondisi sebelum-sebelumnya lagi tidak terpenuhi, maka akan masuk ke statement else yang ini, dan di dalam statement else ini juga terdapat statement if selanjutnya, di mana jika keluarga1.gender equals ignore case L, maka hubungan keluarga akan menyimpan nilai kakek. Selain itu, hubungan keluarga akan menyimpan nilai nenek. Selanjutnya, apabila jaraknya sama dengan 2, maka akan masuk ke case 2, di mana hubungan keluarga nantinya akan menyimpan nilai cucu. Dan di sini terdapat case -3, di mana jika jaraknya sama dengan -3, akan lanjut ke statement if, di mana jika keluarga1.gender equals ignore case L, maka hubungan keluarga akan menyimpan nilai kakek buyut. Sedangkan jika tidak, hubungan keluarga akan menyimpan nilai nenek buyut. Selanjutnya, jika jaraknya sama dengan 3, akan masuk ke case 3, di mana hubungan keluarga akan menyimpan nilai cicit. Selanjutnya, jika jaraknya -4, akan masuk ke dalam case -4, di mana di dalamnya terdapat statement if, jika keluarga1.gender equals ignore case L, hubungan keluarga akan menyimpan kakek buyut. Selain itu, hubungan keluarga akan menyimpan nenek buyut. Selanjutnya di sini ada case 4, di mana jika jaraknya sama dengan 4, maka hubungan keluarga akan menyimpan nilai canggah. Setelah keluar dari switch case, maka program akan menampilkan nama 1 beserta nama 2, nama keluarga yang tadi ingin dicari hubungannya beserta dengan nilai dari hubungan keluarganya. Selanjutnya di sini juga terdapat inisialisasi nilai dari keluarga 1.level sama dengan 0 dan keluarga 2.level sama dengan 0. Setelah itu terdapat juga kelas silsilah keluarga. Ini merupakan kelas main, dan di dalamnya terdapat metode-metode yang telah dibuat sebelumnya. Di sini terdapat scanner. Fungsi scanner ini nanti digunakan agar program dapat menyimpan inputan dari user. Setelah itu di sini juga terdapat pembuatan objek baru bernama keluarga dari kelas tree. Kemudian di sini terdapat pembuatan variabel baru yaitu nama dan nama 2. Kemudian di sini terdapat pembuatan variabel pilih dengan inisialisasi dengan nilai 0 nanti pada integer. Kemudian di sini terdapat pembuatan array bertipe data string dengan nama orang dan gen. Selanjutnya di sini terdapat daftar menu yang tersedia. Sebenarnya di sini ada pilihan. Pilihan ini nanti akan menampilkan daftar-daftar dari menu program silsilah keluarga. Di sini terdapat perulangan while, di mana jika pilih tidak bernilai tidak dan sama dengan 4, maka di sini program akan menampilkan daftar menu yang tersedia, yaitu 1. Membuat silsilah keluarga, 2. Daftar anak setiap anggota keluarga, 3. Hubungan antara anggota keluarga, dan 4 adalah keluar dari program. Pada variabel pilih ini nantinya inputan user akan disimpan pada variabel pilih ini. Selanjutnya di sini juga terdapat switch case yang kondisinya
yaitu nilai pilih ini. Jika case 1, maka artinya user memilih membuat silsilah keluarga, dan di sini terdapat statement if. Jika keluarga.root sama dengan 0, maka di sini akan masuk ke dalam perulangan for. Di mana perulangan for ini terdapat program akan meminta user untuk menginputkan setiap orang pada silsilah keluarga, mulai dari orang pertama sampai orang ke-21. Nama orang tersebut akan disimpan pada variabel orang ini. Kemudian di sini terdapat penginputan jenis kelaminnya juga yang akan disimpan pada variabel gen. Kemudian di sini juga terdapat pemanggilan metode addNode ini untuk menambahkan setiap anggota keluarga tersebut ke dalam tree atau silsilah keluarganya. Selanjutnya di sini program akan menampilkan silsilah keluarga berhasil dibuat. Selanjutnya di sini continue pilihan, program akan kembali lagi pada pilihan ini, di mana akan menampilkan lagi daftar menu yang tersedia, lalu diminta untuk menginputkan pilihannya kembali, begitu seterusnya. Sedangkan jika case sama dengan 2, maka program akan kembali terdapat statement if. Jika keluarga.root tidak sama dengan 0, maka keluarga.n akan menyimpan nilai 0. Kemudian di sini terdapat pemanggilan metode anak yang menampilkan anak dari setiap anggota keluarga. Parameternya di sini akan bernilai keluarga.root. Selanjutnya di sini juga akan menampilkan jumlah anggota keluarga yang tersedia. Lalu di sini jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka akan masuk ke statement else, di mana di sini program akan menyuruh untuk memilih menu 1. Lalu kembali ke menu pilihan. Selanjutnya di sini ada terdapat case 3. Lalu kembali lagi terdapat statement if. Jika keluarga.root tidak sama dengan 0, maka di sini program akan meminta user untuk menginputkan anggota pertama, orang yang ingin dicari, dan anggota kedua orang yang ingin dicari. Nantinya inputan ini akan disimpan pada variabel nama dan nama 2. Selanjutnya di sini terdapat pemanggilan metode relasi agar nama inputan user tersebut dapat diketahui hubungan keluarganya. Lalu jika kondisi if sebelumnya tidak terpenuhi, maka akan masuk ke kondisi else, di mana program nantinya akan menyuruh user untuk memilih menu 1. Selanjutnya di sini juga terdapat kembali lagi ke menu daftar, yaitu kembali lagi ke pilihan. Lalu di sini ada case 4, maka program akan berhenti atau selesai, dan sini ada default, di mana program akan menampilkan ulangi atau user diminta untuk mengulangi pilihan yang diinputkan. Kemudian di sini kita akan melihat hasil run program dari binary tree pada silsilah keluarga. Pertama, nanti di sini akan menampilkan daftar menu yang tersedia, yaitu 1 membuat silsilah keluarga, 2 daftar anak, setiap anggota keluarga, 3 hubungan antara anggota keluarga, kemudian yang terakhir ada keluar. Misalkan kita memilih 1. Lalu di sini akan program akan meminta kita untuk menginputkan nama apa saja yang dimasukkan ke dalam tree. Berdasarkan tree yang sebelumnya kita buat, nama pertama misal kita masukkan adalah Mindy, jenis kelaminnya P, dan selanjutnya yaitu Galang dengan laki-laki, selanjutnya Dila,
jenis kelaminnya perempuan, kemudian Cici perempuan, kemudian Aluf perempuan, Pevin laki-laki, Vira perempuan, kemudian Husnul perempuan, kemudian Habib laki-laki, kemudian Giri laki-laki, lalu Iin perempuan, Jia perempuan, lalu Tika perempuan, Rizka perempuan, Odik laki-laki, Sandro laki-laki, Yunda perempuan, Vina perempuan, kemudian Vira perempuan, Zaki laki-laki, dan terakhir ada Zian perempuan. Lalu setelah itu akan kembali lagi ke daftar menu. Misalkan kita ingin melihat daftar anak setiap anggota keluarga yang sudah dimasukkan sebelumnya, maka kita pilih 2, lalu enter. Lalu di sini akan menampilkan anak dari setiap anggota keluarga, mulai dari Mindy yang mempunyai anak Galang, dan Tika Galang mempunyai anak Dila, Husnul, dan selanjutnya sampai Zian yang tidak memiliki anak. Selanjutnya di sini lagi kembali daftar menu, menampilkan daftar menu. Misalkan kita ingin mengetahui hubungan antar anggota keluarga, jadi kita memilih 3. Misal nama anggota pertama yang kita ingin ketahui hubungannya, misalnya Mindy orang pertama, kemudian orang kedua adalah Husnul. Maka di sini akan menampilkan bahwa Mindy adalah nenek dari Husnul. Kemudian lagi kita ingin mengetahui hubungan anggota keluarga, kita pilih 3 lagi. Lalu nama yang ingin kita cari misalnya Aluf, lalu anggota keduanya adalah Sandro. Maka di sini akan menampilkan Aluf adalah keponakan 2 dari Sandro. Kemudian akan menampilkan daftar menu kembali, yaitu kita pilih nomor 3 lagi. Misalkan kita ingin tahu orang pertama adalah Habib, kemudian orang kedua adalah Jia. Lalu di sini akan kita tahu bahwa Habib adalah paman dari Jia. Selanjutnya lagi kita ingin mengetahui hubungan antara anggota keluarga. Misalnya antara orang pertama Cici, kemudian orang kedua adalah Pevin. Jadi hubungannya adalah Cici adalah saudari dari Pevin. Selanjutnya misalkan lagi kita pilih nomor 3, anggotanya adalah Vira, anggota keduanya adalah Galang. Maka di sini hubungan keluarganya adalah Vira adalah cicit dari Galang.
Selanjutnya kita lagi pilih hubungan keluarga lagi. Lalu misalnya kita pilih Odik, orang pertama. Orang keduanya adalah Wina. Jadi Odik adalah sepupu satu dari Wina. Kemudian lagi kita ingin tahu hubungannya. Misalkan Rizka, orang pertama. Rizka dan Zaki, orang kedua. Jadi di sini akan mengetahui bahwa Rizka adalah bibi dari Zaki. Selanjutnya, misal lagi kita ngecek, misal orang pertama adalah Zaki dan orang kedua adalah Wina. Maka di sini Zaki adalah saudara dari Wina. Kemudian misalkan terakhir kayaknya ini Nindi dan Vira, orang kedua. Jadi Mindy adalah nenek buyut dari Vira. Atau misalkan orang pertama lagi Giri dan orang keduanya adalah Mindy. Maka Giri adalah canggah dari Mindy. Jadi di sini udah ditampilkan beberapa hubungan dari saudari, paman, ponakan, nenek. Misalkan ini ada cicit juga udah, sepupu, bibi, saudara. Di sini juga ada cangga. Misal apa lagi? Kita ingin menampilkan Galang dengan Giri. Jadi Galang adalah kakek buyut dari Giri. Atau misalkan Tika. Tika dengan Mindy. Jadi Tika adalah anak dari Mindy. Misalkan lagi terakhir kayaknya ini Vira dengan Alov. Jadi Vira adalah sepupu satu dari Alov. Sepertinya sudah cukup. Kita bisa memilih menu keluar yaitu 4. Dan program berhasil dibuat. Jadi sekian dari presentasi tugas program praktikum algoritma dan struktur data. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.